Suatu hari, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada 11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan selamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Yesus naik ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari-saudara terkasih, kisah mengenai Tuhan diangkat ke surga tidak hanya ditulis dalam satu Injil saja, namun justru juga ditulis di dalam kisah para rasul seperti dalam bacaan yang pertama. Walaupun cara orang melukiskan kenaikan Tuhan macam-macam, Lukas dalam bacaan yang pertama itu melukiskan gambaran seperti yang kita dengar tadi. Dan Injil Markus melukiskan dengan cara yang cepat dan sederhana. Memang Injil Markus itu selalu rumusannya singkat, namun padat isinya. Ya, ini Bapak sudah dikasih. Ada pertanyaan, kenapa Tuhan itu harus naik ke surga? Jawabannya sederhana. Ibu Bapak pernah membaca buku? Jawabannya pernah. Coba Anda kalau membaca ditempel ke gimbal, bisa membaca? Tempelnya. Bisa? Enggak. Tetapi masang jarak baru bisa. Betul? Baik. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Anda punya anak yang kos? Punya? Kalau anak itu tidak kos dan yang kos, lebih cepat dewasa yang mana? Yang kos di luar kota. Tetapi Anda pada saat mengirim anak Anda itu boleh kos di luar kota, itu tentu dengan usia yang mencukupi. Anak Anda TK boleh nggak kos di luar? Belum, karena apa? Karena masih membutuhkan kehadiran orang tua. SD belum, SMP usia sekarang belum. Kalaupun pisah dengan orang tua pasti di asrama, betul? Tapi kalau SMA, oh sudah boleh. Nah, kita bisa melihat untuk mengutus atau berpisah dengan orang tua, Anda memperhitungkan usia, kedewasaan anak. Lalu yang kedua, Anda percaya bahwa anak kos justru lebih dewasa karena pasang jarak dengan orang tuanya. Nah, ini kita bisa melihat dua contoh tadi itu. Yang pertama membaca, yang kedua adalah kos itu untuk memperlihatkan apa? Kita dianggap dewasa sebetulnya oleh Tuhan. Dan kalau dianggap dewasa, supaya kita bisa membaca kehidupan Tuhan Yesus. Kalau selalu bersama dengan Tuhan Yesus, kita tidak ada punya kesempatan untuk membaca siapa Dia. Tetapi karena Tuhan Yesus naik ke surga, para murid mencoba untuk mempelajari seluruh kehidupan Tuhan Yesus bersama dengan mereka. Dan mereka dianggap sudah dewasa. Kenapa? Karena tidak lagi dalam bahasa Jawa itu ngempeng lagi. Ini saatnya disapih gitu. Bahasa Indonesia ini disapih itu apa? Oh, cerai susu gitu ya.
Nah, apa disape itu? Ya itu ya, betul itu ya, misalnya itu ya. Nah, dengan seperti itu kita bisa melihat ini saatnya dianggap sudah dewasa. Tidak lagi ada ketergantungan. Nah, sekarang bagi diri kita, kalau seperti itu berarti iman para murid Tuhan dianggap sudah mampu untuk dewasa. Dan kita sebetulnya merasakan bangga kalau disebut dengan orang dewasa. Ya, ini Bapak sudah terkasih dalam Tuhan. Sekarang kita bisa melihat ini poin yang pertama dianggap dewasa. Sekarang yang kedua, poin yang kedua adalah begini Ibu Bapak. Siapa yang kalau dinasehati orang tua atau dinasehati kakek nenek seneng? Siapa? Dulu pada waktu dinasehati oleh orang tua, oleh kakek atau neneknya, seneng siapa? Kan pasti anak kalau dinasehati orang tua mengatakan bawel, cerewet, betul? Sehingga tidak ada rasa positif. Ya, tetapi pada saat orang tua sudah meninggal, ingat nggak nasihat orang tua? Hah? Nasihat justru ingat pada saat orang tua itu berpisah dengan diri, sehingga ada rasa kangen dengan cerewetnya, dengan bawel dari orang tua. Benar? Untuk orang tua yang sudah meninggal, Anda kangen dengan dicereweti, dengan dibaweli. Nah, saya juga merasakan begitu. Dulu pada waktu saya dinasihati orang tua, saya malah cerewet. Tapi setelah ibu saya meninggal, kangen nih. Kangen, betul kangen. Nah sekarang kita bisa melihat ada sesuatu dalam diri kita. Ternyata dengan kita mempunyai jarak dengan orang yang kita cintai, yang memberikan pesan yang baik, justru itu bisa kita raih. Justru kita bisa mencoba untuk menggali lebih dalam lagi maksudnya apa. Nah, dengan demikian kita bisa melihat pesan yang kedua, selain kita dianggap dewasa, pesan yang kedua adalah kita dianggap mampu untuk mencari dan menemukan sabda Tuhan Yesus itu dalam kehidupan kita yang nyata. Maka pesan kalau Tuhan Yesus menetap di surga di sini, yang pertama tadi saya katakan dewasa, yang kedua adalah supaya kita bisa menggali firman-firman Tuhan semasa masih bersama dengan para murid. Nah, tetapi dalam bacaan Injil di sana diungkapkan orang yang memegang firman itu dan percaya kepadanya akan diluputkan dari situasi yang mencelakakan. Yang pertama kita bisa menangkap di sana bahwa dia bisa mengusir setan-setan dalam nama Tuhan. Ibu Bapak, panjenengan percaya dengan Tuhan Yesus? Baik, kalau ada setan, jangan cari saya, jangan cari Romo yang lain, tapi Anda sendiri bisa mengusirnya. Kalau tidak mampu berarti kepercayaan Anda kepada Tuhan Yesus dipertanyakan. Betul? Guyonane gitu. Tetapi dalam tradisi gereja ada yang namanya eksorsis. Eksorsis itu kan pengusiran setan. Tetapi hanya boleh dilakukan oleh romo yang ditunjuk oleh Bapak Uskup. Tidak sembarangan romo. Dan biasanya romo yang eksorsis ini, yang melakukan eksorsis ini, dilepaskan dari paroki. Karena dia tidak akan mampu untuk memimpin paroki, karena apa? Selalu umat itu cari, kalau romo itu dicari, pasti ada hubungannya dengan setan. Jadi bisa dikatakan romo setan gitu ya. Tapi pengusiran setan, bukan romonis yang dari setan, bukan. Ya. Itu yang pertama, cirinya. Lalu yang kedua cirinya adalah mereka
berbahasa yang asing, yang baru. Dan kita tahu para utusan Tuhan, para misionaris diutus kemana-mana itu menggunakan bahasa yang baru. Asline wong Jawa, basa Jawa, basa Indonesia, tetapi kalau dia misalnya diutus ke Chile, dia harus pakai bahasa Spanyol ala Amerika Latin. Lalu kalau diutus ke Brasil harus pakai bahasa Porto, diutus ke Perancis harus pakai bahasa Perancis, diutus kemana-mana harus pakai bahasa yang baru. Dan mereka harus mampu untuk itu. Dan juga ibu bapak yang seringkali dilupakan adalah begini. Ibu bapak pernah melihat tulisan Rusia, Eropa Timur? Pernah? Iso moco? Sulit tulisannya. Saya mau tanya, itu tulisan apa namanya? Itu adalah tulisan Sirilik. Sirilik itu buatan siapa? Santo Cyrillus. Jadi dalam mewartakan Injil, mewartakan sabda Tuhan, para utusan ini, kalau di sana tidak ada tulisannya, ya dia membuatkan tulisan itu. Sehingga apa? Sehingga orang bisa belajar dan mampu untuk membaca firman Tuhan. Seringkali orang lupa akan hal itu. Ambil contoh lagi. Misalnya bahasa yang berlaku di PNG, Papua New Guinea. Tahu bahasa apa? Bahasa Pidgin. Masing-masing suku di PNG itu punya bahasa sendiri. Lalu supaya tidak menyulitkan para misionaris. Kenapa? Karena kampung itu hanya berbahasanya 100 orang, 200 orang, lalu pindah kampung lagi bahasanya beda. Marai bingung wong gitu ya. Sehingga komunikasi antara kampung yang satu dengan kampung yang lain akan sulit, maka dibuatkan bahasa pemersatu, yaitu bahasa Pidgin. Bahasa Pidgin itu berasal dari bahasa Inggris yang dirusak atau broken English. Misalnya kamu dan saya berbicara. Misalnya ambil contoh ya, kamu dan saya berbicara. Dalam bahasa Inggris, we are talking atau talk ya. Tapi bahasa Pidginnya adalah you, me, talk. Untuk mempermudah orang berbicara. Memang itu bahasanya. Kalau tidak percaya kamu belajar bahasa Pidgin. Tapi harus bahasa Inggrisnya harus baik dulu. Supaya apa? Supaya bahasa Pidgin tidak mempengaruhi belajar Anda pakai bahasa Inggris. Keliru kabeh itu. Nah, maka ibu bapak sudah terkasih. Ini adalah sarana. Kenapa orang belajar pakai bahasa yang baru untuk supaya bisa mewartakan firman Tuhan. Lalu yang ketiga, pernah mendengar santa martir yang mati diracun? Ya pernah ada. Semua mati pasti dibunuh dengan pedang, dengan salib, atau dengan tombak, atau dibakar. Tapi yang dibunuh dengan racun nggak ada. Kenapa? Karena janji Tuhan, mereka kebal dengan racun. Nah, dengan demikian kita bisa melihat ternyata firman Tuhan berlaku sampai sekarang. Dan orang mendoakan orang yang sakit bisa sembuh, itu bukan sesuatu yang mustahil. Nah, maka ibu bapak saudara kasih, ini adalah ciri khas orang yang dewasa di dalam iman dan siap untuk diutus. Maka kalau kita mau dewasa dan kemampuan-kemampuan Allah itu ada dalam diri kita, maka kita harus berani untuk diutus dalam tugas pelayanan. Maka kalau kita istilahnya mau diajak untuk tugas pelayanan, kita malah males, kemampuan atau anugerah yang diberikan Allah untuk kita tidak akan bisa berkembang dalam diri kita. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, contoh konkret sekali. Semua orang bisa berdoa kan? Tapi kalau disuruh mimpin,
Gelap. Semua orang bisa berdoa, tapi kalau disuruh mimpin, ngawang-ngawangan, jangan saya. Ibu bapak, kalau tidak mau disuruh mimpin doa, doa kita itu ya koyo ngono kuwi tok, tidak akan bisa berkembang. Relasi kita dengan Tuhan juga tidak akan bisa berkembang. Kemampuan kita membagikan bahwa Tuhan ada dalam diri kita kepada orang lain tidak akan bisa berkembang. Maka, ibu bapak, ciri khas orang yang dianggap dewasa oleh Tuhan dan layak untuk bisa membaca seluruh kehidupannya dan dia melakukannya adalah dia yang rela untuk diutus. Maka mari kita bersama-sama untuk menanggapi tanggapan Tuhan ini dengan kita berani untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Saya percaya dan saya yakin panjenengan semua mampu untuk melakukan itu semua. Amin. Maka marilah